Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dia Wahyudi dengan NIM C0111919196 dari kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penjelasan mengenai pemeriksaan sistem sensorik dan juga sistem koordinasi. Namun sebelum kita masuk ke pemeriksaannya, di sini kita lakukan sanitasi tangan terlebih dahulu. Setelah itu, untuk pemeriksaan yang pertama ada pemeriksaan sistem sensorik, di mana pemeriksaan ini terbagi menjadi 7 pemeriksaan. Untuk pemeriksaan yang pertama ada pemeriksaan sensasi taktil atau raba halus. Di sini kita menjelaskan kepada pasien mengenai tujuan pemeriksaan. Setelah itu kita menyiapkan alat untuk pemeriksaannya. Nah, setelah itu di sini kita memberikan rangsangan seringan mungkin tanpa memberi tekanan pada jaringan sukutannya. Kemudian kita meminta pasien untuk menyatakan ya atau tidak pada tiap rangsangan, dan juga meminta pasien untuk menunjukkan daerah yang dirangsang dan membedakan 2 titik dari lokasi yang dirangsang. Nah, untuk pemeriksaan yang kedua ada pemeriksaan sensasi nyeri superficial. Di sini kita menjelaskan kepada pasien mengenai tujuan pemeriksaan. Setelah itu kita meminta pasien untuk menutup matanya. Nah, di sini sudah disediakan jarum, di mana ujung jarumnya ini dites terlebih dahulu pada pemeriksa. Setelah itu kita beri tekanan pada kulit pasien tanpa memberikan efek perlukaan. Nah, di sini pemeriksa tidak menanyakan kepada pasien apakah ada hal yang dirasakan atau apakah terasa tajam. Nah, di sini pemeriksaannya dilakukan menggunakan ujung jarum dan juga kepala jarum secara bergantian, dan meminta pasien untuk menjelaskan sensasi yang dirasakan menurut pendapat pasien. Nah, setelah itu juga menanyakan kepada pasien intensitas dari ketajaman rangsangan yang diberikan. Apabila di sini kita curigai ada penurunan dari sensasi rangsangan tersebut, maka rangsangan dilakukan dari lokasi tersebut menuju ke arah yang normal. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan yang ketiga ada pemeriksaan sensasi nyeri dalam atau tekan. Di sini kita menjelaskan kepada pasien mengenai tujuan pemeriksaan. Setelah itu, masa otot, tendon atau saraf itu dekat permukaan kita lakukan tekanan atau menekan di antara jari telunjuk dan juga ibu jari. Dan di sini kita tanyakan kepada pasien apakah terasa nyeri atau tidak, dengan memperhatikan intensitas dari tekanannya. Nah, lanjut untuk pemeriksaan yang keempat ada pemeriksaan sensasi tekan. Di sini kita menjelaskan kepada pasien mengenai tujuan pemeriksaannya, lalu meminta pasien dalam posisi berbaring atau duduk dengan kondisi mata ditutup. Nah, di sini dengan menggunakan ujung jari atau benda tumpul itu kita melakukan tekanan pada bagian kulit dengan lebih kuat, atau bisa dengan kita lakukan penekanan pada jaringan sukutannya dengan skala yang lebih besar. Sama caranya dengan dicubit atau disentuhkan. Nah, setelah itu di sini kita menanyakan kepada pasien apakah terasa tekanannya atau tidak, dan juga meminta pasien untuk menunjukkan daerah yang diberikan tekanan tersebut. Nah, lanjut untuk pemeriksaan yang kelima ada pemeriksaan sensasi suhu. Di sini kita menjelaskan kepada pasien mengenai tujuan pemeriksaan, lalu kita memposisikan pasien dengan posisi berbaring dan juga mata ditutup. Nah, di sini disediakan tabung dingin dan panas, di mana kedua tabung ini dicoba terlebih dahulu oleh pemeriksa. Setelah itu kita tempelkan pada kulit pasien, dan kita meminta pasien untuk menyatakan apakah terasa dingin atau terasa panas. Sebagai variasi, kita bisa meminta pasien untuk menjelaskan sensasi dari apakah terasa hangat. Nah, pada orang normal, untuk perbedaan suhu 2-5 derajat itu sudah dapat diketahui. Lanjut untuk pemeriksaan yang keenam, ada pemeriksaan sensasi gerak dan juga posisi, di mana di sini kita menjelaskan kepada pasien mengenai tujuan pemeriksaan. Setelah itu kita memastikan jari-jari pasien ini dalam kondisi relaksasi, dan juga kita gerakkan secara pasif oleh pemeriksa. Nah, di sini jari-jari yang diperiksa itu kita pisahkan dari jari-jari yang lain, baik dari sisi kiri dan kanan, dan juga kita beri tekanan yang seringan mungkin untuk tidak memberi tekanan kuat pada jari yang diperiksa tersebut. Nah, untuk pemeriksaan yang kali ini itu kita menanyakan kepada pasien apakah ada perubahan posisi dari jarinya atau tidak, dan juga apakah ada terasa gerakan pada jari yang diperiksa. Nah, cara lain yang bisa kita lakukan dengan cara menempatkan salah satu dari tangan, menempatkan jari dari salah satu tangan itu pada posisi tertentu dengan kondisi mata pasien dalam posisi tertutup, dan di sini kita meminta pasien untuk menirukan posisi tangan yang diperiksa tadi menggunakan tangan yang satunya. Nah, lanjut untuk pemeriksaan yang ketujuh ada pemeriksaan sensasi getar atau vibrasi. Di sini kita getarkan terlebih dahulu garpu talanya dengan jalan pangkal dari garpu talanya ini kita getarkan pada benda yang padat atau keras. Setelah itu kita tempelkan
pangkalnya ini pada bagian tubuh pasien tertentu. Nah, di sini kita mencatat lama vibrasi dan juga intensitasnya dengan memperhatikan kedua hal ini berdasarkan kekuatan dari penggetaran garpu tala dan juga hubungan antara penggetaran garpu tala awal sama penggetaran garpu tala saat disentuhkan pada tubuh tertentu. Nah, itulah tadi untuk pemeriksaan sistem sensorik. Selanjutnya untuk pemeriksaan sistem koordinasi. Untuk pemeriksaan ini terbagi 3 pemeriksaan. Yang pertama ada tes Romberg. Untuk tes Romberg ini untuk menilai antara lesi proprioseptif dan juga lesi cerebellum. Nah, di sini kita meminta pasien untuk berdiri tegak dengan posisi kaki merapat dan meminta pasien untuk membuka mata lalu menutup matanya. Nah, untuk kondisi lesi proprioseptif itu saat pasien membuka mata maka pasien masih bisa berdiri tegak. Namun saat pasien menutup mata itu agak sulit untuk mempertahankan dirinya. Nah, sedangkan untuk lesi cerebellum, saat pasien membuka mata atau menutup mata itu agak sulit untuk mempertahankan diri dan cenderung posisi kakinya agak melebar atau wide base. Nah, lanjut untuk pemeriksaan yang kedua ada tandem walking. Di sini pasien diminta untuk berjalan lurus ke satu garis lurus pada lantai dengan menempatkan tumit yang satu di depan jari-jari kaki sebelahnya lagi dengan posisi mata terbuka atau tertutup. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan yang ketiga ini ada pemeriksaan tes non-equilibrium, di mana tes ini terbagi menjadi 2 lagi. Ada finger to nose test. Nah, untuk pemeriksaan ini kita meminta pasien dengan posisi berbaring atau duduk dengan posisi tangannya diekstensikan. Kemudian di sini kita meminta pasien untuk menyentuhkan ujung hidungnya ini dengan menggunakan jari telunjuk dengan gerakan yang perlahan. Kemudian di sini kita meminta pasien untuk menunjuknya dengan gerakan yang lebih cepat, baik posisi mata yang terbuka atau tertutup. Nah, selanjutnya untuk tes yang terakhir ada dysdiadokinesia, di mana tes ini dilakukan untuk menentukan gangguan dari diadokinesia. Nah, di sini kita meminta pasien untuk posisi berbaring atau posisi duduk, kemudian meminta pasien di sini kita meminta pasien untuk menggerakkan kedua tangannya dengan kondisi pronasi dan supinasi dengan posisi sikunya ini tetap diam. Nah, setelah itu kita meminta pasien untuk melakukan gerakan yang lebih cepat baik dengan kondisi mata yang tertutup maupun terbuka. Itulah tadi untuk pemeriksaan dari sistem koordinasi. Untuk pasca pemeriksaan di sini kita menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien. Setelah itu kita mengucapkan perpisahan kepada pasien lalu ditutup dengan melakukan sanitasi tangan. Itu saja untuk pemeriksaan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.